Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Matius Nata di channel Matius Nata Official. Kali ini saya akan berbagi video. Kebetulan hari ini saya dipercayakan memberikan materi di siaran Mutiara Pagi RRI Pro 1 Entikong, Kalimantan Barat. Materi yang akan saya bawa hari ini tentang kebutaan rohani. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengalami kebutaan rohani dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berempati, mari kita menghidupkan kasih bagi keluarga kita masing-masing dan juga bagi sesama dan teristimewa bagi Tuhan. Oke teman-teman, silakan saksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Oke, pendengar selamat pagi, semangat pagi pendengar, salam sejahtera dan kembali menyapa ruang dengar Anda ya. Masih bersama saya Ahmad Faizal di meja siaran. Dan pendengar selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi edisi agama Katolik ya di kesempatan pada Minggu pagi ini, dan kita menghadirkan topik pembahasan yang cukup menarik ya di pagi hari ini, di mana dalam perenungan pagi ini ya kita menghadirkan topik kebutuhan rohani yang menghadirkan narasumber sudah terkoneksi via Zoom Bapak Matius Nata ya, guru agama Katolik. Bapak Matius Nata, kau boleh tahu ngajar di mana nih Pak? Saya mengajar di SD Subsidi Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Pak. SD Subsidi Pusat Damai Pak ya, di Parindu. Oke, gimana kabar nih Pak? Puji Tuhan Pak, sehat. Oke, dan di pagi hari ini ya Pak, saya akrabnya siapa nih Pak? Pak Matius atau Pak Nata nih Pak? Kalau di Parindu ini biasa dipanggil Pak Nata sih akrabnya. Oke, biar semakin tambah akrab nih Pak ya, Pak Nata saya sapanya. Dan salam kenal Pak, saya Faizal Pak di pagi hari ini yang akan menemani ruang dengar kita nih pendengar. Tentunya dengan topik pembahasan yang menarik nih Pak, kebutuhan rohani. Oke, dan pendengar juga pemirsa, siaran ini juga disaksikan oleh rekan-rekan kita di RRI Sanggau dan juga RRI Entikong, dan pastinya juga bisa disaksikan melalui live streaming di YouTube RRI Entikong, dan nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ataupun bisa menyaksikan siaran ulangnya ya di YouTube RRI Entikong, dan pastinya juga siaran ini juga dimonitor melalui aplikasi RRI Digital bagi para pendengar dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara yang sedang menyaksikan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital ya. Tentunya jika ingin bertanya atau ada hal yang didiskusikan kepada Pak Nata, silahkan ya menghubungi kami di 0815 22647754, dan untuk nomor WA juga bisa di 0811566774. Oke, Pak Nata, adapun topik kita kebutuhan rohani, dan di kesempatan pada pagi hari ini ya saya persilahkan Pak untuk perenungannya di pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum memulai acara Mutiara Pagi ini, saya sapa dulu para pendengar. Selamat pagi. Teristimewa Bang Ahmad Faizal selaku moderator dan semua kru yang bertugas di RRI Pro 1 Entikong. Salam sehat untuk kita semua. Salve. Selamat hari Minggu. Semoga berkat dan rahmat berlimpah dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pada siaran Mutiara Pagi hari ini saya akan mengusung satu tema yang berjudul kebutaan rohani, yang mungkin topik ini pasti relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang dan di segala usia. Topik ini tentu berangkat dari situasi-situasi yang terjadi di zaman ini ya. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, peradaban kehidupan manusia terus berubah dan juga menghadirkan berbagai tawaran duniawi yang menantang keimanan kita.
Kita hidup di zaman modern, tapi banyak orang kehilangan arah, melawan suara hati, hingga meninggalkan Tuhan. Kebutaan rohani membuat kita berjalan tanpa melihat makna di balik setiap langkah. Nah, ini yang menjadi landasan mengapa saya mengangkat topik tentang kebutaan rohani. Nah, jadi para pendengar yang budiman, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang apa itu kebutaan rohani. Tentu ada yang masih asing dan juga ada yang sudah memahami tentang apa itu kebutaan rohani. Nah, kebutaan rohani atau yang sering kita sebut dengan istilah penyakit spiritual berarti hati setiap orang tertutup terhadap kebenaran. Tapi tidak mampu, kita bisa melihat dunia luar, tapi tidak mampu melihat ke dalam diri kita sendiri. Atau sederhananya begini, kebutaan rohani itu adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk melihat, memahami, atau memvalidasi kehadiran, kebenaran, dan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ini adalah keadaan di mana mata hati menjadi gelap, meskipun mata hati jasmani melihat dengan jelas. Nah, perbedaan antara kebutaan jasmani dan juga kebutaan rohani. Nah, kalau kebutaan jasmani tentu kita lebih tahu bahwa kebutaan rohani merupakan keadaan di mana kita tidak bisa melihat secara fisik. Dan yang menjadi topik pembicaraan kita di pagi hari ini adalah tentang kebutaan rohani. Kebutaan rohani itu merupakan keadaan atau ketidakmampuan atau tidak bisa melihat kebenaran Allah meskipun mata sehat atau bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, atau ketidakmampuan kita untuk berempati dengan keadaan di sekitar. Ini yang kita sebut dengan kebutaan rohani. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi saya dan bagi Anda, apakah penting kebutaan rohani itu dibahas? Tentu hal itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita pahami, agar bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus bertutur kata dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang di saat ini tampak terlihat bahagia di luarnya, atau banyak orang mampu menutupi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif dalam dirinya. Maka kita perlu membuka mata hati agar hidup lebih bermakna. Ini ibaratkan filosofi balon ya. Balon, jika kita lihat, kalau balon itu sudah terisi oksigen, tentu balon itu akan terlihat indah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita melihat di sisi dalamnya, ternyata yang membuatnya indah itu adalah kosong. Ternyata balon yang kita lihat dari awalnya atau dari luarnya indah, ternyata kosong. Nah, ini gambaran dari kita sebagai manusia yang mengalami kebutaan rohani. Nah, pentingnya yang kedua adalah ketidakpekaan terhadap dosa dan kebenaran. Ketika kebutaan rohani terjadi, seseorang mungkin kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, atau bahkan menjadi sombong rohani, merasa diri sudah benar seperti digambarkan orang-orang Farisi dalam kitab suci. Nah, itu adalah alasan mengapa kebutaan rohani itu menjadi penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita di saat ini terutama. Nah, yang kedua, yang seterusnya, tujuan saya mengusung tema ini, tema kebutaan rohani, ada beberapa hal. Saya buat ada 3 hal penting yang menjadi tujuan dari kita mempelajari, membahas tentang kebutaan rohani. Yang pertama, kita membahas kebutaan rohani dengan tujuan supaya kita mampu menemukan kedamaian dan tujuan hidup sejati kita di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembahasan ini adalah
agar kita memiliki iman yang teguh untuk menghadapi tantangan zaman. Dan yang terakhir, agar kita dapat mengenali kehadiran Kristus dan menanggapi panggilannya untuk menjadi terang bagi sesama. Nah, kita melihat, terutama di lingkungan perkotaan, kita melihat banyak realitas di mana sikap cueknya seseorang itu masih sangat kental. Nah, mengapa demikian? Mungkin karena alasan tidak mengenali orang-orang yang mengalami musibah atau tidak memiliki hubungan apapun. Nah, sehingga hal itu membuat banyak orang berperilaku cuek atau tidak berempati terhadap apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari ketiga ini merupakan sebuah panggilan untuk kerendahan hati dan keterbukaan seperti yang dialami oleh orang buta dalam Injil yang kita kenal dengan Bartimeus, ya. Nah, Bartimeus itu berusaha untuk mencari sang guru, yaitu Yesus Kristus, supaya bisa mengalami kesembuhan. Nah, hal ini juga bisa menjadi landasan bagi kita untuk memberikan atau menunjukkan kerinduan kita akan kesembuhan rohani, yaitu satu-satunya adalah dari Tuhan. Nah, di sini ada sejenis landasan sosiologis bagi kita, seperti yang saya sampaikan di awal tentang cuek terhadap kehidupan di sekitar kita. Kemudian yang berikut ada sebuah fenomena individualisme. Ada tekanan sosial dan juga krisis makna hidup membuat banyak orang kehilangan arah batin. Ditambah lagi kehadiran media sosial di zaman sekarang, di mana media sosial itu sudah menguasai kehidupan manusia. Nah, kehadiran media sosial sering memperparah keadaan dengan menciptakan perbandingan-perbandingan palsu. Nah, ini dampak negatifnya dari kehadiran media sosial, HP atau gadget yang dapat merusak peradaban kehidupan manusia jika tidak digunakan dengan hati yang bijaksana. Nah, di sini kita melihat orang-orang yang mengalami kebutaan rohani, orang-orang yang mungkin menutup diri terhadap kebenaran-kebenaran hidup, memiliki tanda-tanda seperti sulit menerima nasihat dari orang lain. Orang-orang seperti itu tentu lebih mengandalkan kemampuan pribadinya dibandingkan dengan mendengar pendapat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, keadaan ini tentu masih sangat kental terjadi di zaman ini, di mana kita, jika hal itu tidak berhubungan dengan diri kita, maka kita tidak perlu merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik untuknya. Nah, itu prinsip atau pilihan-pilihan yang sering dilakukan oleh orang-orang zaman ini. Kemudian yang ketiga, hidup tanpa refleksi dan rasa syukur. Kita juga melihat, atau mungkin kita juga sering melakukan hal seperti ini. Tanpa refleksi dan rasa bersyukur, seringkali kita kurangnya perenungan terhadap diri kita sendiri. Seringkali juga kita merasa atau tidak bersyukur atas apa yang sudah kita capai, atau apa yang sudah kita peroleh, atau apa yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Nah, hal ini tentu menjadi faktor atau menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kebutaan rohani. Ada beberapa penyebab yang mungkin bisa saya sebutkan di pagi hari ini untuk kita semua. Ada beberapa penyebab utama yang membuat kita seringkali mengalami yang namanya kebutaan rohani. Yang pertama itu adalah sikap kesombongan hati, kemudian ada kekecewaan, ada pengaruh media sosial, dan hati yang tertutup membuat kita sulit melihat kebaikan dan kasih di sekitar kita. Yang kedua, ada kesibukan-kesibukan dengan hal-hal yang duniawi. Seringkali kesibukan ini membuat kita seringkali melupakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebagai contoh, sebagai orang Katolik,
ketika hari Minggu ada perayaan Sabda ataupun perayaan Ekaristi yang dilaksanakan, ada yang 2 kali sehari atau yang 3 kali sehari. Karena kegiatan itu seringkali membuat kita sebagai orang yang buta rohani ini merasa tidak tertarik atau tidak penting untuk kita lakukan. Nah, ini adalah penyakit spiritual yang sangat berbahaya bagi kita. Kemudian kurangnya doa dan juga sakramen-sakramen. Sebagai guru, saya membiasakan untuk peserta didik saya sebelum dan sesudah melakukan sesuatu itu harus kita lakukan dengan doa. Minimal sebagai orang Katolik, minimal jika kita merasa malas untuk berdoa ataupun tidak sempat untuk berdoa, minimal kita bisa membuat tanda salib. Nah, itu doa yang paling minimalis sekali. Kemudian pengaruh pergaulan buruk. Nah, di zaman ini di mana hal-hal baru atau hal-hal yang di luar kendali kita itu seringkali bermunculan untuk menantang keimanan kita, untuk mempengaruhi kita, untuk mengajak kita untuk mulai melupakan jati diri kita. Nah, pengaruh pergaulan ini tentu membuat kita harus bekerja keras bagaimana supaya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tangguh dalam hal ini adalah tentang bagaimana kita mampu melawan hal-hal yang tidak baik yang siap menunggu kita untuk masuk di dalamnya. Nah, ini dibutuhkan iman yang kuat atau iman yang teguh. Kemudian pergaulan-pergaulan yang kita sering lihat di zaman ini bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi bahkan anak-anak sekalipun seringkali terjebak oleh pergaulan-pergaulan buruk ini. Sehingga apa yang akan terjadi akibat negatif dari pergaulan buruk ini adalah seringnya terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik seperti pembulian, seperti perkelahian, seperti ucapan-ucapan kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, ini adalah efek tidak baiknya dari pergaulan buruk. Maka perlu ditangani. Kalau untuk anak-anak itu perlu kita tangani dari sejak dini supaya kelak mereka tidak memilih untuk hidup dalam pergaulan-pergaulan yang buruk yang mengancam keselamatan mereka. Kemudian kurangnya pembinaan iman terhadap anak-anak ataupun pribadi-pribadi yang sering rentan. Nah, dalam Mutiara Pagi hari ini saya lebih terfokus kepada anak-anak dan remaja. Di sini dituntut ada peran-peran atau kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak, terutama adalah orang tua. Nah, orang tua adalah seorang guru, orang tua adalah seorang pendidik yang pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak-anaknya, terutama dalam pertumbuhan atau perkembangan iman. Nah, orang tua dalam hal ini harus bekerja keras untuk mengarahkan, untuk menunjukkan hal-hal yang semestinya diterima oleh anak-anak mereka. Nah, orang tua tidak lagi merasa bahwa waktu untuk membentuk karakter anak-anak itu adalah sangat sulit dilakukan atau tidak sempat malah. Nah, hal ini adalah prinsip yang salah. Maka sebagai orang tua kita harus benar-benar berjuang, kita harus benar-benar bekerja keras mendidik dan mengajarkan anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Salah satu contoh sederhana adalah ketika berangkat sekolah ataupun ketika hari Minggu, sebagai orang tua kita harus mengajak mereka untuk pergi ke gereja untuk sembahyang ataupun mengadakan misa. Nah, orang tua tidak bisa lagi hanya memerintahkan supaya anaknya saja yang pergi ke gereja atau mengikuti misa, tetapi harus bersama-sama dilakukan. Nah, ini salah satu contoh sederhana bagaimana orang tua harus bekerja keras dalam pembentukan karakter dan keimanan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, ada sikap intoleransi. Di zaman sekarang ini kita sering menemukan kasus-kasus intoleransi yang terjadi
dalam kehidupan kita. Dalam berbagai aspek juga terjadi intoleransi, kesulitan atau tidak mau menerima perbedaan yang ada. Nah, ini marak sekali terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, mengapa demikian? Karena banyak orang tidak bisa memahami tentang makna dari perbedaan itu sendiri. Nah, sementara Tuhan menciptakan manusia sejak awal adalah dalam keadaan berbeda. Nah, tentu itu punya tujuan bagi kita, bagaimana kita harus menghargai, bagaimana kita harus mensyukuri perbedaan itu. Mengapa sekarang malah justru menjadi pemisah antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini tentu menjadi tanggung jawab bagi kita, bagi orang tua, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, supaya apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang kita temukan, tentu harus mau kita terima dan mau kita syukuri. Kemudian ada lagi yang tidak kalah penting, yang disebut sebagai rasisme. Rasisme atau menganggap rendah orang-orang yang ada atau orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, saya teringat satu contoh di Amerika Serikat tentang rasisme yang dilandasi oleh perbedaan warna kulit. Ada satu tokoh waktu itu yang mengalami rasisme keras di Amerika Serikat. Ketika kuliah, beliau tidak bergabung di dalam kelas bersama rekan-rekan yang berkulit putih. Posisi duduknya lebih di bagian luar, di dekat pintu masuk ruangan. Nah, ini tentu jika terjadi di zaman kita, itu sungguh-sungguh menjadi masalah besar. Mengapa perbedaan itu justru membuat kita saling menjatuhkan? Mengapa perbedaan itu justru membuat kita saling menyalahkan atau saling mengejek satu sama lain? Nah, sebagai orang beriman, sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita harus mau menerima, kita harus mau menghargai perbedaan-perbedaan itu, bukan justru malah merusaknya. Karena pada dasarnya Tuhan ingin supaya dengan perbedaan itu kita bisa menjadi orang-orang yang saling melengkapi, orang-orang yang saling membutuhkan, orang-orang yang saling bekerja sama. Itu tentu tujuan Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan-perbedaan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya cyberbullying. Nah, perundungan melalui media sosial itu luar biasa maraknya terjadi di zaman ini. Nah, mengapa? Karena tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol dari orang tua terhadap anak-anak mereka dalam bermedia sosial. Padahal media sosial itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari jaringan relasi dengan orang-orang yang keberadaannya mungkin jauh dari kita. Nah, tentu jika demikian, maka kita mempunyai banyak koneksi dan relasi yang baik dengan orang-orang yang posisinya jauh dari kita, tetapi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, pembulian. Nah, banyak kasus-kasus terjadi akibat dari pembulian itu, khususnya anak-anak mengalami depresi dan gangguan psikologis. Nah, ini tentu menjadi masalah besar bagi kita. Bagaimana kita harus mengatasi kebiasaan-kebiasaan, bagaimana kita harus mengatasi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari pranata sosial. Kemudian iman yang jatuh bangun, yang terakhir. Iman yang jatuh bangun ini seringkali terjadi di zaman kita saat ini. Pengalaman iman yang dinamis, di mana ada masa-masa kita merasa dekat sekali dan bersemangat dengan Tuhan. Dan ada juga masa-masa kita merasa jauh, ragu atau hampa. Ini adalah pengalaman yang mungkin kebanyakan dirasakan oleh banyak orang dimanapun berada. Nah, iman yang jatuh bangun ini adalah suatu fase di mana kita, ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, berkat perjuangan doa-doa kita, tentu kita merasa bahwa kita sangat dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi di fase di mana kita mengalami masalah yang begitu sulit sekali kita hadapi, di mana kita mengalami hal-hal yang mungkin berat untuk kita hadapi sendiri, kita malah jauh dari Tuhan.
iman kita malah jatuh drastis. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana kita harus tetap membina iman kita supaya tetap kuat dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dampak dari kebutaan rohani bagi kita, bagi anak-anak dan remaja saat ini, tentu ada. Dalam acara Mutiara Pagi hari ini, saya merangkum ada 3 jenis dampak kebutaan rohani yang kita alami. Yang pertama, dampak bagi diri kita sendiri. Kebutaan rohani tentu memberikan dampak bagi diri sendiri, yaitu kehilangan damai, kehilangan arah hidup. Orang-orang yang kehilangan damai, orang-orang yang mengalami kehilangan arah hidup, banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan. Ada yang bunuh diri, ada yang menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini adalah dampak dari kebutaan rohani. Maka keimanan kita itu adalah kunci dari segala-galanya. Kita harus mampu memanage diri kita sendiri, kita harus mampu menguasai diri kita sendiri, jangan sampai akibat-akibat dari masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita menjadi pribadi yang buta secara rohani, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang tidak semestinya kita lakukan. Kemudian bagi sesama, bagi orang lain, ketika kita mengalami yang namanya masalah kebutaan rohani, ada dampak negatif yang pasti akan ditimbulkan. Yang pertama adalah sikap egois kita. Sikap egois ini adalah keadaan di mana kita menganggap bahwa kitalah yang paling penting, kitalah yang paling baik, bahwa segala sesuatu menjadi urusan kita sendiri tanpa orang lain. Nah, itu sikap egoisnya kita. Kemudian sulit mengasihi, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Ketika kebutaan rohani menguasai diri kita, maka dampak bagi orang lain itu sungguh sangat luar biasa. Kita yang awalnya adalah pribadi yang baik, adalah pribadi yang ramah, adalah pribadi yang berempati dengan orang lain, ketika kita mengalami kebutaan rohani, maka kita perlahan-lahan menjauh dari mereka. Kita perlahan-lahan merubah karakter kita yang awalnya baik menjadi tidak baik. Nah, ini dampak bagi sesama kita. Kemudian dampaknya bagi Tuhan. Tentu kebutaan rohani juga memiliki dampak bagi Tuhan itu sendiri, di mana kita menolak kasih dan kehendak Allah. Ketika kita disadarkan oleh Tuhan melalui berbagai media untuk menghadirkan kasih bagi sesama, justru kita menolaknya, justru kita mengabaikannya. Hal itu bisa tercermin dari salah satu tokoh perjanjian lama yang kita kenal sebagai Nabi Yunus. Nah, di sini Nabi Yunus juga mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan ingin memakai dia untuk menyadarkan umat di Niniwe, di mana umat pada waktu itu mengalami goncangan hidup yang sangat luar biasa. Nah, melihat keadaan seperti itu, Tuhan panggil Yunus untuk menyadarkan mereka, untuk mempertobatkan mereka. Nah, tetapi apa yang Yunus lakukan? Karena pada saat itu dia mengalami yang namanya kebutaan rohani, dia justru menolak pergi meninggalkan Tuhan dengan menaiki sebuah kapal besar. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tuhan tetap kejar dia. Tuhan membuat dia dimangsa oleh ikan, namun Tuhan tidak membinasakan nyawanya. Nah, melalui pengalaman iman itu, setelah Yunus dikeluarkan oleh ikan dari perutnya, maka baru Yunus menyadari bahwa dia tidak bisa pergi kemanapun meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu kejar dia. Karena sejatinya adalah dunia ini adalah dalam kendali Tuhan itu sendiri, karena Tuhan yang menciptakannya. Nah, ketika Yunus berjuang untuk pergi, ketika Yunus menolak apa yang Tuhan mau, maka Tuhan selalu kejar dia. Sampai pada akhirnya Yunus kembali kepada Tuhan dan melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepadanya untuk mempertobatkan umat di Niniwe. Nah, sekarang kita kepada bagaimana cara untuk menyikapi kebutaan rohani setiap orang. Nah, untuk menyikapi hal itu tentu kita membutuhkan ada yang namanya kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak.
Yang pertama, dalam hal itu yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 tentang kewajiban gereja, kewajiban orang tua dan gembala rohani terkait pendidikan Kristiani. Nah, kita mulai dari peran gereja. Gereja Katolik tentu tidak lepas dari masalah umatnya yang mengalami kebutaan rohani. Apa yang gereja bisa lakukan untuk menyelamatkan mereka? Apa yang gereja bisa lakukan untuk mengatasi supaya jemaatnya tidak mengalami yang namanya kebutaan rohani? Yang gereja bisa lakukan adalah untuk menuntun umat agar melihat dengan hati melalui pembinaan iman, doa, dan pelayanan kasih. Dengan hal itu, gereja membuka mata rohani umat. Nah, di Kecamatan Parindu, khususnya di Paroki Pusat Damai, di sini seringkali diadakan kegiatan-kegiatan rohani. Salah satunya adalah kegiatan rekoleksi pelajar. Nah, kebetulan saya juga adalah salah satu pemateri dari kegiatan tersebut. Nah, ini tentu sangatlah baik untuk dilakukan oleh gereja, di mana secara tidak langsung gereja tetap bekerja untuk menyelamatkan umatnya agar tidak mengalami kebutaan rohani. Ada yang namanya pembinaan iman. Nah, jika iman terus-menerus kita bina, maka secara tidak langsung, secara perlahan-lahan kita akan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kemudian dalam kanon artikel kanon 794 paragraf 1 dan 2 ada disampaikan tentang tugas gereja untuk pendidikan Kristiani. Paragraf pertama secara khusus, tugas dan hak mendidik itu mengena pada gereja yang diserahi perutusan ilahi untuk menolong orang-orang agar dapat mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Paragraf kedua, para gembala jiwa-jiwa seperti kalau dalam gereja Katolik itu ada namanya para gembala-gembala seperti paus, uskup, para imam. Nah, itu mempunyai tugas untuk mengatur segala sesuatu sedemikian sehingga semua orang beriman dapat menikmati pendidikan Katolik. Nah, ini adalah bentuk dari kontribusi ataupun keterlibatan gereja dalam membentuk atau menyelamatkan umat-umatnya agar tidak mengalami yang namanya kebutaan rohani. Sekarang kita ke peran orang tua. Nah, tentu di awal saya sudah sampaikan sedikit tentang peran atau tanggung jawab dari orang tua terhadap perkembangan iman anak-anaknya. Orang tua adalah guru dan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Tentu dengan kata-kata dalam mendidik anak-anak tidaklah cukup. Nah, hal itu akan lebih sempurna jika dibarengi dengan yang namanya perbuatan. Anak-anak terutama di zaman sekarang sangat sulit untuk menerima nasihat-nasihat dan pengajaran dari orang tua secara melalui kata-kata. Tetapi anak-anak lebih cenderung mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Nah, oleh karena itu, ini adalah sebuah tanggung jawab, sebuah perhatian khusus yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua, bahwa anak-anak itu lebih cenderung mengikuti keteladanan atau apapun yang dilakukan oleh orang tuanya ketimbang mendengar nasihat-nasihatnya. Nah, ini adalah tanggung jawab orang tua. Dan yang menjadi tantangannya bagi orang tua adalah, terutama di zaman ini, banyak orang tua yang tak punya waktu, enggan, dan malah mempercayakan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada pihak sekolah ataupun gereja. Nah, ini tentu prinsip yang salah. Ketika orang tua mempunyai paham atau prinsip bahwa tanggung jawab iman anaknya itu adalah tugas guru dan juga gereja, itu adalah sangat salah sekali. Nah, di mana tugas terhadap perkembangan iman anak mereka tentu tidak cukup dari orang tua atau gereja saja, tetapi harus disertai dari kerjasama dengan orang tua. Karena secara waktu anak-anak di rumah itu jauh lebih banyak ketimbang waktu anak-anak di sekolah ataupun di kegiatan-kegiatan pembinaan rohani.
Kemudian kita ke peran media sosial. Nah, di sini ada beberapa peran media sosial yang menjadi salah satu cara untuk mengatasi supaya anak-anak ataupun remaja ataupun siapapun itu tidak mengalami kebutaan rohani. Ada peran media sosial. Nah, media sosial bisa menjadi sarana positif untuk menyebarkan kebaikan, tapi juga bisa membutakan jika digunakan tanpa kesadaran atau empati. Namun sangat penting bimbingan dari orang tua tentang penggunaan media sosial yang baik. Nah, di awal tadi saya sampaikan tentang penggunaan media sosial yang secara bijak yang semestinya. Nah, ada turun tangan, ada peran orang tua dalam mengarahkan, dalam mendidik, dalam membina anak-anaknya dalam menggunakan media sosial seperti gadget ataupun HP. Nah, jika anak-anak dibiarkan sebebas-bebasnya menggunakan HP, maka hal itu juga sangat berdampak negatif bagi anak-anaknya. Nah, sebagai orang tua, kita punya tugas itu untuk mengarahkan mereka bagaimana caranya menggunakan media sosial yang baik. Kalau di sekolah, saya biasanya untuk kelas atas ya, kebetulan saya mengajar di kelas atas, saya biasakan anak-anak itu berkatekesi menggunakan media sosial. Apa yang bisa mereka lakukan? Selama ini yang sering dilakukan adalah pembuatan konten-konten yang bernuansa rohani. Mungkin tentang membaca kitab suci, tentang pelayanan-pelayanan, tentang etika berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang biasa saya lakukan di sekolah, sehingga akibatnya anak-anak perlahan-lahan sekarang sudah mulai menerapkan apa yang sudah mereka canangkan melalui media pembelajaran seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi referensi bagi pemirsa, bagi siapapun itu, untuk secara perlahan-lahan dengan cara kita masing-masing ataupun sesuai dengan kondisi di mana kita berada, kita bisa menerapkan bagaimana bijaknya seorang menggunakan media sosial. Kemudian yang terakhir ke peran negara. Nah, negara ini adalah cakupan yang lebih luas. Sebagai negara Indonesia, negara mesti mendukung pendidikan moral dan agama, menciptakan lingkungan sosial yang sehat bagi anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, gereja harus memberikan kebebasan untuk mereka supaya bisa mendapatkan pendidikan-pendidikan keimanan sesuai dengan agamanya masing-masing. Sekarang kita ke solusi, cara mengatasi kebutaan rohani yang mungkin kita alami saat ini. Secara pribadi, kebutaan rohani itu bisa diatasi dengan cara bersikap jujur pada diri sendiri. Banyak anak-anak sekarang, bukan hanya anak-anak, tetapi semua kalangan ya, banyak orang-orang di zaman sekarang yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Lebih ingin terlihat wow di depan orang lain, tetapi sejatinya tidak seperti itu, atau bertolak belakang dengan apa yang dia tampilkan di luar. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, tidak jujur pada dirinya sendiri. Yang kedua, melatih rasa empati. Empati itu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain dari sudut pandang mereka. Nah, rasa empati ini, rasa peduli dengan apa yang orang lain alami, tentu perlu dilatih. Meskipun mudah sekali kita mendengarkannya, mengucapkannya, tetapi untuk melakukannya itu sulit sekali. Maka perlu kita latih sejak awal melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, isilah hati kita dengan hal-hal yang baik. Berpikir positif dalam menjalani kehidupan kita. Yang keempat, kita harus mau bersyukur dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, besar ataupun kecil, maka kita harus selalu bersyukur. Karena semua itu bisa kita peroleh berkat cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita ke kitab suci. Ada satu ayat yang mau saya angkat hari ini, yaitu tentang dari Injil ya, dari Injil Matius bab 6 ayat 22 yang bunyinya seperti ini. Mata tubuh adalah pelita bagi tubuh. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ayat yang saya angkat ini menekankan bahwa ideologi akan menentukan keadaan rohani dan mental kita. Mata yang baik menerangi seluruh hidup, sedangkan mata yang buruk akan membawa kegelapan. Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai metafora untuk mata batin atau fokus spiritual kita, bukan hanya mata secara fisik. Nah, mari kita belajar melihat dengan hati. Saat hati kita terbuka, hidup kita akan lebih terang, damai, dan penuh makna. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya, apakah Anda sungguh-sungguh melihat kebaikan di sekitar kita? Yang kedua, adakah hal yang membuat hati saya, yang membuat hati saudara merasa tertutup? Kemudian yang ketiga, bagaimana saya bisa lebih peka terhadap sesama? Nah, ketiga pertanyaan ini tentu akan membutuhkan jawaban dari kita masing-masing. Dan jika pertanyaan ini menyentuh hati kita dan menyadarkan kita, maka mari sekarang kita buka hati kita agar tidak buta oleh hal-hal duniawi. Yang terakhir, pemirsa, saya mengutip satu kutipan dari seorang tokoh hebat, yaitu Helen Keller, yang mengatakan bahwa yang paling buta bukanlah mereka yang tak bisa melihat dengan mata, tapi mereka yang tak mau melihat dengan hati. Melihat dengan iman berarti percaya meskipun belum melihat. Yang itu didasari dari Injil Yohanes bab 20 ayat 29, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu seputar materi tentang kebutaan rohani yang saya sampaikan pada pagi hari ini untuk saudara, untuk rekan-rekan, untuk pemirsa pendengar yang budiman di RRI Kos 1 Intikom. Semoga materi hari ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita, supaya kita semua, apapun agama kita, apapun latar belakang kita semua terbuka mata hati kita dan mau menjadi pribadi yang teguh dalam iman kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga kita semua pada hari ini menjadi berkat bagi sesama kita dan mampu menghadirkan kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Demikian materi dari saya. Oke, amin ya Pak Matius Nata. Ternyata materi yang disampaikan ataupun perenungan yang sudah disampaikan Pak Nata tadi, dengan harapan ya pendengar dan juga pemirsa dapat membuka mata hati kita untuk melihat hubungan kita, apakah hubungan kita ini sudah baik dengan Tuhan atau masih perlu kita refleksi lagi, dan bagaimana hubungan kita terhadap lingkungan sekitar maupun sesama. Pak Nata, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih Pak Nata, dan keterbatasan waktu yang dimiliki, padahal masih ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan nih Pak Nata. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan berbincang-bincang kembali. Dan Pak Nata, saya ingin mengutip kesimpulan yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini pendengar, dua kata kunci yaitu bersyukur dan berempati. Dan Pak Nata, sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya Pak, yang sudah memberikan materi dan juga perundungan di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu juga untuk saya pribadi dan untuk pendengar semuanya, menjadi pembelajaran untuk kita bersama, supaya lebih membuka lagi untuk kebutaan yang mungkin masih dimiliki segelintir kita, untuk dibuka lagi mata kita, biar ternyata nikmat ataupun keesaan yang diberikan oleh Tuhan itu sangat nyata, dan perlu untuk kita menyadari bahwa hal tersebut memang nyata. Pak Nata, terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, dan Pak Nata lancar Pak untuk segala aktivitasnya, dan terlebih juga ini hari Minggu, lancar juga Pak untuk ibadah minggunya. Amin, amin, amin. Oke, siap. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu untuk Mutiara Pagi di kesempatan pada pagi hari ini dengan topik pembahasan kebutaan rohani, yang mana tadi sudah kita dengarkan bersama perenungan yang disampaikan oleh Pak Matius Nata, guru agama Katolik ya di SD Subsidi di Pusat Damai Parindu. Dan pendengar, saya di meja siaran Ahmad Faizal dan juga Bapak Matius Nata, kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan salam sejahtera.